Selamat pagi sahabat Akida. Kita berjumpa lagi di Bincang-Bincang Akida. Hari ini saya ditemani Bu Satya, Hai. Pak Halim, dan Pak Andreas. Kita hari ini mau diskusi tentang gas industri, topik yang selalu hangat, yang selalu dibicarakan. Mungkin kita mulai, saya tanya ke Pak Halim, Siap. kenapa gas sangat penting dan kenapa selalu didiskusikan? Gas ini untuk industri memang satu bagian yang penting. Bagi industri memakai gas, Pak ya. Tidak semua industri memakai gas karena pipa gas itu juga tidak semuanya bisa disalurkan sampai ke industri. Jadi bagi industri yang memakai gas itu biasanya itu terhadap biaya produksi itu berkisar antara 20 sampai 35% lah lebih kurang. Ya, 20 sampai 35%. Jadi itu menjadi satu komponen yang cukup besar. Yes. Itu energy cost yang cukup besar. Oleh sebab itu ya itu yang penting menjadi penentu harga produksinya. Oke. Kalau di Akida ya Pak, kita kan bicara Akida, Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia. Untuk produksi bahan kimia, komponennya tuh apa Pak? Yang kontribusi apakah tenaga kerja, apakah energi? Tadi kan kalau gas energi, apakah depresiasi mesin gitu? Mana yang kontribusinya besar sebenarnya Pak? Variatif ya, Oke. Pak Michael, itu sangat variatif sekali. Tetapi kalau kita itu akan jomplang dari satu industri dengan industri lainnya, walaupun sesama industri kimia. Misalnya kalau kita lihat sebenarnya untuk gas ini tidak selalu sebagai energi aja. Pupuk gas adalah bahan baku karena mereka mengekstrak amonianya untuk jadi urea misalnya. Nah itu akan besar sekali. Itu menjadi cost yang cukup tinggi. Kalau dari industri lainnya mungkin persentasenya akan lebih kecil. Tetapi adalah meja. Mungkin agak susah untuk menetapkan satu angka khusus dibanding dengan depresiasi. Variasinya sangat besar. Tetapi itu satu komponen yang cukup besar untuk dipertimbangkan. Oke. Kira-kira gitu. Nah kalau sekarang mungkin siapa yang bisa bantu Pak Andreas, Pak Halim, atau Bu Satya? Sekarang harga gas kita dibandingin negara-negara lain atau Akida dibandingin dengan industri lain bagaimana? Mungkin saya bisa mulai dulu dari harga gas Indonesia seperti apa sih ya? Kalau di rumah kan sudah ditentukan satu tabung berapa. Kalau di industri itu dari supplier gas kita sangat terbatas. Yang paling besar adalah PGN, perusahaan gas negara itu anak perusahaannya Pertamina. Dan harga gas itu tidak sesimpel itu. Jadi harga gas kalau kita bicara harga gas normal, harga gas untuk industri hanya harga non itu berkisar antara 10 sampai 13 dolar per MMBTU. Ya, MMBTU itu adalah ukuran unitnya, kalori dan lainnya. 10 sampai 13 dolar. Nah ini tergantung dari kontrak Pak. Setiap pemakai gas itu pasti ada kontraknya dengan supplier gasnya. Jadi kontraknya kalau misalnya saya katakan untuk satu perusahaan yang memakai gasnya lebih besar, ada thresholdnya, ada progresifnya. Yang besar yang disebut gold itu pemakaian yang besar, harganya itu tentu per MMBTU-nya lebih rendah. Pemakaian lebih kecil, harga MMBTU bisa sampai 13 dolar itu. Nah, masalahnya adalah dalam kontrak itu ditetapkan jumlah minimum yang dipakai per bulan. Oleh perusahaan yang memakai, apabila pemakaian gasnya di bawah kontrak minimum itu, mereka harus bayar nilai minimumnya. Ya, itu satu. Jadi 10 sampai 13 harga normal. Dan pemerintah itu untuk 7 sektor industri khusus ya seperti pupuk, petrokimia, apalagi ya, baja, kaca, sarung tangan, keramik, ada 7 industri. 7 industri ini mendapatkan yang disebut HGBT, harga gas bumi tertentu. Ini keputusan presiden yang membantu atau mensubsidi harga gasnya menjadi antara
6,5 dolar lah ya. Ini juga ada satu polemik karena keputusan presidennya 6,1 tapi di lapangannya bisa sampai 6,2, 6,5 ya. Jadi ini kita anggap aja 6,5 dolar. Jadi ada subsidi sekitar 3-4 dolar. Oke. Ya. Oke. Jadi on paper itu adalah 7 sektor industri ini mendapat let's say 6,5 dolar per MMBTU. Bagi industri yang tidak mendapat subsidi antara 10 sampai 13 dolar. Ini on paper. Nah, yang terjadi adalah untuk industri yang mendapat HGBT juga mendapat kontrak minimum. Ya, dan kalau dia memakainya di bawah minimum dia harus dianggap dia pakai sebanyak itu kali 6,5. Dalam pelaksanaannya itu sering sekali dari PGN suplainya kurang. Suplainya kurang. Jadi supply untuk yang HGBT harga murah itu kurang. Sehingga yang tadi dijanjikan bisa mensuplai 100 unit misalnya, dia hanya bisa supply 80 unit. Sedangkan perusahaan memakainya 100. Yang 20 ini masuk ke harga normal. Sehingga kalau kita lihat dari anggota, kita kumpulkan data, harga yang disebutkan sektor yang mendapat 6,5 ini banyak sekali yang realnya karena dia sebagai 6,5 sebagai dia bayar 10 juga. Kalau kita ambil rata-rata mungkin sekitar 7-8 dolar ya, 8-9 dolar realnya 8-9 dolar. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Ya, mungkin Pak Andreas karena saat sekarang ini untuk daerah Jawa Barat hanya kuotanya 60% dari kontrak. Jadi untuk Jawa Barat, untuk Jawa Timur masih oke 100%. Jadi ya yang disebut 60% itu artinya 60% dari kuota 60%-nya harga spesial. 6,5 tadi atau 6,21 tadi itu hanya 60%-nya. Oke. Sisanya mungkin bisa yang saya ya artinya secara real perusahaan yang tidak mendapatkan HGBT di Indonesia ini membayar antara 10 sampai 13 dolar. Clear. Bagi perusahaan yang mendapat HGBT walaupun dia dapat HGBT harus 6,5, realnya mereka membayar sekitar 8 dolar. Jadi kalau kita bicara harga gas di Indonesia yang real adalah ya yang mendapat subsidi 8 dolar, yang tidak mensubsidi bayar 10 sampai 13 dolar. Dan untuk tambahan tadi kan bagaimana sih kenapa harga gas itu menjadi penting buat industri di Indonesia ya? Kita sesama produsen kimia dasar dan kita harus bisa bersaing kan dengan market yang ada di luar negeri. Tentunya kan kita juga ingin melihat sebenarnya harga gas yang di luar negeri berapa sih gitu ya. Dan utamanya kalau kita lihat di China itu harga pasar mereka di US dollar 9 sampai 11 dolar per MMBTU. Sebenarnya kita juga melihat wah harga gas mereka lumayan. Mungkin kita agak setara sebenarnya. Mirip-mirip yang Pak Halim bilang yang tadi yang aktualnya gitu ya. Tapi kok kenapa produk mereka bisa lebih murah? Ya tentunya mereka kan scale of production mereka lebih besar. Ada juga yang selain pakai gas mereka bisa memakai batu bara. Nah itu juga mengkontribusi kenapa cost mereka bisa lebih rendah gitu ya. Nah kalau untuk dibandingkan dengan Thailand itu harga gas mereka sekitar 8 sampai 9 per MMBTU dan Vietnam 7 sampai 8. Jadi anggapan kita adalah HGBT subsidi pemerintah gas ini menjadi sangat kritis dan penting untuk kita bisa berdaya saing bersama mereka, para pemain, para produsen juga yang ada di luar negeri. Nah itu juga peluang untuk kita meningkatkan volume ekspor kita untuk devisa negara, untuk pasar internasional. Jadi kenapa itu menjadi penting dan ya rasanya kok kalau gas kita HGBT ini pemerintah bisa terus melanjutkan, industri kita akan bisa bertumbuh lebih baik lagi untuk menghadapi teman-teman pemain yang ada di luar negeri. Pak, mungkin Ibu ya, untuk teman-teman yang mungkin kurang paham ya, kalau kita nggak pakai gas, alternatifnya apa? Apakah gas itu sumber energi paling murah? Atau batu bara lebih murah? Dan apa bedanya gitu pakai gas sama batu bara? Kalau pakai gas itu otomatis adalah industri bersih ya, lebih bersih.
green. green. Tapi lebih murah nggak Pak dibanding batu bara? Dibanding batu bara. Pertanyaannya begini, Yes. mungkin ya Pak Michael ya. Yes. Kita banding kalori dengan kalori. Yes. Kalori dengan kalori hampir sebanding. Oke. Nah, kebetulan di perusahaan tempat saya bekerja Pernah ini pernah di studi juga. pernah mulainya dari batu bara Oke, nah, menjadi menarik. jadi Ya, gas. Ya. oke. Kalau kita lihat kalori per kalori, karena batu bara itu juga kalorinya juga naik turun. Ada yang naik turun. 3.000, Tapi kalau ada yang kita 6.000 ambil gitu ya. 3-4 tahun terakhir dengan beralih Harga dengan juga, gas, ya. hampir sama. Sekarang sama ya, Pak? Mungkin gas sedikit lebih tinggi dengan adanya agit yang tadi sebut Ya, tadi ya. ya, ya. Waktu itu kita hitungnya $6-7 lah ya. Ya, Tapi ya. kenyataan $7-8. Jadi Dan harga batu gasnya- baranya juga naik banyak ya, Iya, 5 tahun banyak. terakhir. Iya. Namun yang paling penting di sini yang kita lihat itu adalah lingkungan satu. Ya. Lingkungan ya. Dan kedua dari batu bara ada fly ash-nya, Ya. ada limbahnya, Berlimbah. kotornya lingkungan, tenaga kerja. Kalau gas kan tinggal buka langsung yes. pakai aja. Hmm. Ya, pertimbangannya di situ. Jadi kalau dikasih pilihan, ya, kalau khusus untuk industri yang saya jalankan ini, harga gas kalau sampai $7 lah misalnya lah dengan segala hal ini ya, masih memilih memakai masih gas. par sama Ya. batu bara. Ya, masih memilih gas. Dan kedepannya juga kita tahu batu bara ada CO2 emission, ya kan itu kan lingkungan Yes, yes. akan lebih ketat lagi. Yes. Jadi untuk jangka panjangnya memang gas yang lebih baik. Kalau untuk batu bara, kalau misalnya untuk memilih gas atau batu bara, secara cost of purchase-nya batu bara itu lebih hemat, Yes. gitu ya, bisa sekitar $2,5 sampai $3 lah, itu lebih hemat. Tapi kan kalori panasnya lebih terbatas dibanding gas. Dan gas memang lebih ramah lingkungan karena gas buangnya itu bersih, sedangkan dari batu bara itu kan banyak, ada CH4, ada sulfur, ada nitrogen, dan itu kalau mau kita memakai energi batu bara, kita kan nggak bisa cuma beli batu bara kemudian menjadi energi. Kita harus menginvest coal gasifier yang cukup rumit, dan itu juga buangannya ada hubungannya sama limbah dan dampak ke lingkungannya berat. Jadi ya pastinya untuk industri kita lebih prefer memilih pasti untuk gas alam yang lebih ramah lingkungan, lebih Cuma sustain. satu pertimbangan yang besar kalau kita beralih ke gas adalah satu jalan yang tidak ada baliknya lagi, Pak. Kita sudah bangun infrastrukturnya, belum lagi kita sudah kontrak setahun. Kalau kita mau berhenti ya kita harus tetap bayar sampai selesai kontraknya. Nah itu no way of return, Pak. Yes. Kalau batu bara kita mau stop ya kita stop aja, jangan beli batu bara, kita berhentiin dulu aja, bisa ya. Batu bara bukan hanya apa biaya batu baranya aja, tapi kan ada gudang batu bara, Betul. ada tempat pembuangan fly ash-nya, ada cost-nya bermacam-macam, sehingga total cost antara batu bara dengan total cost pemakaian gas ya mungkin imbang-imbang aja gitu. Pertimbangannya banyak. Imbang-imbang. Apakah bisa digantikan listrik, Pak? Tergantung. Kalau untuk Tujuannya tuh. tujuannya, kalau untuk sebagai apa bahan energi untuk pengeringan atau apa Panas. untuk pengeringan panas ya, drying gitu ya, sebagai drying listrik kurang efisien. Bisa tapi mahal gitu ya, Bisa Pak? tapi Oke, mahal oke. dan kurang efisien. Oke. Sebagai drying itu diproduksi. Nah kalau sebagai ada juga gas yang dipakai untuk power plant. Nah kalau untuk power plant ya tetap lebih murah PLN gitu kan. Kalau gasnya dipakai sebagai power plant. Jadi tergantung pemakaian gasnya juga. Oke. Kalau boleh loncat sekarang, saya kira-kira sekarang tantangan untuk Akida apa nih Pak untuk harga gas sekarang? Apakah setahu saya kan pemerintah lagi mau mereview, mau mencabut atau menaikkan Meneruskan. gitu ya, atau meneruskan menterinya ganti gitu ya? Kira-kira apa tantangannya? Sebenarnya kalau kita menempatkan kita sebagai pemerintah lah ya, Yes. kita adalah pemerintahnya. Tentunya di satu pihak
subsidi itu artinya memakai APBN kita, Yes. anggaran kita terpakai. Ya. Kenapa mau dilakukan itu? Ya, tentunya ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan industri kita yang ada dan mengembangkannya. Dan efek dominonya kan banyak, Pak. Bukan hanya industrinya jalan, tapi dia juga mensuplai bahan ke industri lain. Ya, pupuk misalnya. Kalau Pupuknya tidak mahal, dibantu, iya. pupuknya mahal, Petaninya nggak bisa mahal, bekerja. inflasi pasti terjadi. Saya nanya pertanyaan yang bodoh, Pak. Kalau industri kita mahal, kenapa kita nggak import aja, Pak? Toh nanti masyarakat dapat barangnya murah. Jadi Kan pertanyaannya melenceng. kan gitu ya. Kalau itu industri tutup semua. nanti. Ketergantungan, Pak Michael, ya ketergantungan. Ya kenapa pemerintah fokus banget mempertahankan industri gitu ya, sampai harga gas di subsidi gitu. Ya. Kan masyarakat tanya nih, kenapa yang nanti yang nikmatin kan yang pemilik pabrik dong. Masyarakat nikmatin apa nih, Pak? Gitu. Kenapa pabrik Indonesia, industri kimia mesti dijaga, nanti pabrik pupuk mesti dijagain, pabrik tekstil mesti dijagain. Kan kita baru dengar ribut Sritex tutup puluhan ribu gitu. Ya. Toh kan masyarakat sebenarnya nggak menikmati, mereka merasanya. Yang menikmati kan pemilik Sritexnya dong gitu. Apa nih Pak? Coba kita boleh kita kasih sedikit. Kalau hubungannya sama industri berarti kan industri perlu tenaga kerja. Oke, nah Ya, itu yang itu- mungkin perlu dijelasin ke Itu kan teman-teman ya. tenaga kerja kan pasti untuk masyarakat Indonesia ada kesempatan bekerja. Sedangkan kalau importir Kalau tenaga importnya kerjanya tenaga sedikit. kerja sedikit sekali, jadi nggak ada pembandingnya gitu kan. Satu tenaga kerja. Jadi untuk masyarakat ya butuh pekerjaan gitu kan. Itu. Oke. Kemudian setelah itu harga bahan baku kita industri kimia ya. Industri kimia itu kan sebagai bahan baku. Untuk industri Hilir gitu kan, jadi industri hilir. Nah kalau bahan bakunya di Indonesia sendiri mahal, berarti kan industri hilirnya juga akan kan bisa impor Pak. terdampak. Nah kalau import semua nanti nggak ada tenaga kerja, nggak ada. Satu Poinnya tenaga kerja, ya. tenaga Poin kerja. terbesarnya tenaga kerja. Kedua juga sustainability, survival. Sustainability, Ya. yes. Kalau kita Tergantung dari import semua. kenyataannya kita kan geopolitik ini kan Yes, kita nggak tahu yes, Pak, yes, ya yes, kan. yes. Setiap negara harus menjaga Kemandirian, suasana, ya. kemandirian Ya, 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 kemandirian ya. Kalau kita hanya tergantung, ya sekarang harganya murah, ada perang di sana, ada perang di sini, harga tiba mahal. Yes, yes. Saya suka cerita sama teman-teman di pabrik gitu ya, kalau pabrik PAC tutup, pabrik tawas tutup ya, kita nggak punya air bersih. Iya. Import dadakan Import bisa. belum tentu bisa. Belum tentu bisa juga. Sebulan Kalau- tapi iya. sebulan air nggak diolah Iya. gimana Yes. gitu kan ya. Betul sekali Pak Michael. Meskipun sekarang murah, suatu saat kalau mereka tahu kita nggak punya industrinya, mereka bisa. Ya. Cuma kadang-kadang masyarakat kepikir pabrik tekstil ya, kita nggak beli baju sebulan kan no problem gitu kan, beli baju 3 bulan no problem. Tapi kalau Akida beda banget gitu ya. Ya. Itu kan Tekstil pun demikian halnya sebenarnya Pak Michael. Kalau mereka tutup, berapa Tenaga kerjanya. tenaga kerja yang hilang, ya kan? bisa hilang. Ya, yang dimaksud Pak Michael tadi mungkin baju bisa tahan 2 Iya, 2-3 tahun nggak perlu beli gitu nggak kan. beli lagi gitu kan. Tapi kalau Tapi karyawannya nggak iya. punya pendapatan, nggak bisa beli makanan. kalau industri kimia nggak ada, ya Yes. itu olahan bahan makanan, Yes. untuk olahan air bersih, semua butuh kimia gitu kan. Jadi kalau tergantung dengan barang import semua, di sana tidak cukup supply, di Indonesia juga akan berantakan semua gitu. Tantangan untuk kita sih Pak Michael ya dan teman-teman adalah Indonesia kan punya populasi 267 juta lah, mungkin bertumbuh lagi Ya. gitu ya. Nah otomatis kan usia produktif sekarang kan istilahnya ada di level atau anak yang baru lulus juga ya, itu sekitar mengkontribusi 50 sampai 60% ya. Nah itu cukup besar dan mereka kalau di usia produktif kan Perlu pasti pekerjaan. memang mereka sangat membutuhkan pekerjaan dan pekerjaan itu datang dari industri yang membuka lapangan pekerjaan. Dan sehingga industri menjadi pilar untuk ketahanan ekonomi bagi negara kita. Kalau ekonomi kita
terdampak karena industrinya lesu, kemudian tidak bertumbuh, tidak ada investor dari lokal atau dari luar negeri, pastinya lapangan pekerjaan ini akan stagnan dan sustainability growth daripada Indonesia, ekonominya, ketahanan ekonominya itu akan terganggu. Itu menjadi tantangan buat kita para produsen untuk terus menghadapi walaupun gejolak pasar internasional, ada perang atau kekurangan bahan baku atau gasnya kita lagi tekanannya nggak stabil, industri tetap harus berjuang untuk berjalan agar tenaga kerja yang ada, orang-orang yang bisa bisa berjalan untuk supaya produk kita bisa dinikmati juga oleh para industri di hilir kan. Kalau kita bayangkan seandainya kita yang mensupport kimia dasar untuk industri hilir, kalau kita sampai stop produksi, nah berarti industri hilir akan mendapatkan dampak kekurangan bahan baku kan dari kita. Nah kalau mereka kekurangan bahan baku, mereka juga nggak bisa utilisasi pabrik dan tidak bisa jalan normal. Nah bagaimana dengan tenaga kerjanya? Mereka kan juga akan mendapat impact, dan bagaimana masyarakat umum yang nanti membutuhkan air bersih atau membutuhkan keramik, membutuhkan makanan, dan itu kan semua dari industri kimia dasar. Gitu Pak. Kalau boleh saya tambahkan satu lagi ya, industri kita itu perlu ada ya, terlepas dari semua ini ya. Dan industri itu adalah satu kunci inovasi satu negara. Bayangkan kalau bahan-bahan kita impor, kita nggak pernah, anak-anak produktif ini nggak pernah berpikir bagaimana buat lebih baik lagi, gimana saya mensukai, orang industrinya nggak ada, kita hanya nunggu impor saja. Itu juga salah satu industri itu adalah satu wadah untuk membuat orang-orang kita jadi kreatif, inovasi, baru bisa berkembang. Ya. Jadi kita perlu selain harga gas tadi, perlu kreativitas dan efisiensi ya berarti. Betul. Efisiensi di segala sektor mungkin ya Pak. Jadi tadi mungkin nyambung ke yang gas. Kalau harapannya ya Pak, harapan untuk harga gas untuk industri kita gimana Pak? Ada dua sih Pak. Yang pertama adalah dengan harga gas yang ada sekarang. Tadi kita udah ada perbandingan dengan international price ya. Mungkin kita ada sedikit advantage lah dengan ada HGBT ini ya. Walaupun dengan segala masalah. Jadi turun nggak perlu. Kita request harga gas lebih murah belum tentu perlu. Terus terang kita, ya saya rasa teman-teman setuju subsidi ya. Kita tetap harus perlu. Kita semua setuju bahwa kita harus mengajukan jempol untuk SDM. Yes. Telah membawakan EBT ini suatu langkah yang luar biasa. Ya, tadi kita ada diskusi mengenai apakah dengan HGBT akan membantu industri kita. Yes and no. Tidak semuanya, karena masalah kita bukan hanya subsidi gas saja, tetapi dengan langkah yang dilakukan ini itu udah luar biasa sekali. Awal bagus. Ya, suatu awal bagus. Tentunya harapannya kita adalah yang lain-lain bisa mengikut juga, melihat bahwa keberlanjutan industri ini utama, dan kita melihat masalah kita di mana, bagaimana pemerintah bisa melakukan satu bantuan yang pada akhirnya juga ada returnnya untuk negara. Ya. Itu harapan kita ya, pertahankan itu. Dan lebih jauh lagi ya kita harapkan apakah mungkin HGBT ini diperluas Pak? Karena ini yang diberikan hanya 7 sektor. Poin menarik. Banyak sekali anggota kita yang juga belum mendapatkan HGBT. Dan saya dengar lebih parahnya pipanya juga belum nyambung Pak. Even HGBT masih jauh ya. Betul. Akses ke gasnya aja belum dapat gitu ya. Infrastrukturnya belum. Di satu pihak kita melihat langkah pemerintah mengenai HGBT ini udah bagus. Ya. Tentunya kita juga tidak bisa mengeliminir kepentingan pemerintah. Ya, ini semua kan bisnis juga, ya kan. PGN, Pertamina juga harus melihat, saya pasang pipa, pemakaiannya berapa banyak, ya kan. Infrastrukturnya saya bangun dengan ROI-nya bagaimana. Kalau cuma hanya 1-2 pabrik, saya harus tarik pipa puluhan kilometer kan nggak masuk akal juga. Jadi ya ini kembali lagi semuanya adalah ekonomi ya, ekonominya seperti apa. Yang kita lihat sekarang adalah masih banyak teman-teman kita di industri yang seharusnya daerahnya udah cukup
banyak pengguna gas, pengguna tapi gas, ya, tetapi belum ada pipanya. dapat Oke. infrastrukturnya. Satu lagi Pak, saya rasa sih yang kita harapkan juga adalah konsistensi mengenai HGBT ini. Ini ada lebih ke jangka panjangnya. Ya. Industri kita bisa berkembang, tentunya kita perlu ada investasi. Ketika kita mau melakukan investasi, tentunya kita harus ada satu Kalkulasinya ya. kalkulasi dan kepastian Pasti. harga gas ini seperti apa. Terus terang HGBT ini tiap tahun jantungan ya Pak. satu dari jantungan Pak. Ada nggak gasnya? Ya, Harganya masih begitu Yang nggak? pertama juga harga gasnya Ya. ada nggak? Betul, betul. Ya. Itu harapan dari kita, mungkin ada pertama. Ya, PR-nya kalau banyak ya, dari, PR-nya banyak. dari harapan sih ya adalah kita sih berharap kalau semua industri di luar 7 sektor yang diberikan juga bisa menikmati HGBT. Karena apa? Karena kita kan sesama produsen di Indonesia, dan apalagi kita mau memastikan bahwa lapangan pekerjaan atau industri yang ada di Indonesia itu kan bertumbuh. Ya, Jadi akan sulit juga ya kalau harga gas itu ada yang berbeda-beda. Itu karena pesaing kan, kalau kita ngomong musuh kita kan bukan sesama Indonesia kan, Yes. tapi musuh kita kan ada dari luar negeri. Kita Yes. bicara Asia Tenggara lah, seperti itu. yes. Jadi tentunya Indonesia industrinya bisa kuat dan bangkit bertumbuh kalau memang harga gas diberikan sama perlakuannya, sehingga semua industri akan bertumbuh. Ya. Nah, maka lapangan pekerjaan juga akan menjadi sehat. Nah, itu yang diartikan kalau dulu adalah swasembada pangan gitu ya, bagaimana padi bisa outputnya baik sehingga kita tidak kekurangan beras sehingga harus impor. Nah, itu menjadi suatu negara yang kuat karena mereka tidak perlu lagi tergantung bahan baku atau bahan makanan dari luar negeri. Ya. Nah, itu juga menjadi PR buat kita bersama, bagaimana kita juga membuat industri menjadi mandiri, menjadi independen, menjadi pilar yang bisa menyumbang dari devisa sewaktu kita berdaya saing dengan internasional. Nah, itu menjadi sustainable untuk negara Yes. kita maju. Itu sih, Pak. Terakhir mengenai gas ya Pak, Ibu Satya. Anggota Akida nggak semuanya pakai gas. Yang Iya. pakai gas dan yang dapat HGBT sekarang berapa persen proporsinya? Oh, iya. Kayak contoh ya, contoh kita ngomong Asahi kan Iya. majority listrik gitu ya. Pakai gas kayaknya tapi dikit kali ya. Iya, Tapi ada beberapa temen yang perlu gas, tapi belum dapat HGBT atau malah belum dapat gasnya gitu ya. Kira-kira sekarang berapa ya komposisinya ya? Dan apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu mereka ke Kemenperin atau 60% dari anggota Iya, kita iya. dapat HGBT. udah 60%? Iya, betul. Iya. Bagus dong ya. Ya lumayan. Bagus. Beberapa anggota. Ada beberapa anggota baru yang memang baru bergabung, tapi memang pada saat kita mau bantu mereka untuk mengaplikasi mendapatkan HGBT, kita memang masih belum dapat kejelasan proses untuk aplikasi, Pengajuan. Ya. permintaan, permohonan HGBT-nya seperti apa. Karena memang masih dievaluasi oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM. Sehingga itu menjadi pertanyaan juga buat kami, bagaimana sebenarnya untuk maju melangkah, apakah memang HGBT ini bisa ditambah untuk anggota baru, ataukah memang juga program HGBT ini masih menjadi pertanyaan untuk Kementerian Perindustrian. Saya jadi mau nanya Bu, ini. asosiasi kaca kan ada pabrik kaca baru, keramik ada pabrik keramik baru. Mereka dapat nggak HGBT tuh? Kalau yang Sama baru ya? belum. Yang Jadi kasusnya baru-baru sama belum. kita Iya, ya. Oke. belum. Sama, yang Jelas baru jadinya. pasti belum Oke, dapat. Dan jelas. keran Sama untuk sekali belum dibuka. belum dibuka untuk yang industri baru Iya. mengajukan itu Jelas. belum dibuka sama Belum. sekali. Jelas. Kalau nggak salah, saya pernah tanya ya dari PGN itu harus menjadi customer Harus normal customer dulu, normal setahun dulu. paling tidak atau Nggak tahu Itu jangka waktunya ya, tidak beda-beda. Tapi harus menjadi yang normal dulu. harus Berapa lama baru bisa? harus berkontrak dulu dengan mereka Ya. dengan harga normal. Setelah itu baru mengajukan. Ya. Tapi untuk mengajukan pun belum tahu kapan dibukanya. Ya. Jadi buat banyak industri yang mau beralih ke gas karena itu
lebih bersih, lebih efisien gitu pakai gas kan daripada pakai batu Yes, bara yes. atau pakai yang lain. Jadi tapi untuk beralih ke sana dengan harga normal itu sangat memberatkan, Yes. sangat memberatkan karena harganya cukup tinggi. Tadi dibandingin Tidak. sama batu bara atau Ya, dibandingin sama dibandingin sama cangkang batu gitu bara, ya. sama cangkang. Untuk transisi ke Untuk sananya transisi. hitungannya susah untuk iya. ke Mereka ke- mau ke- berpindah ke ke shareholder, gas. yes. Mereka mau berpindah ke gas untuk supaya industrinya lebih bersih, lingkungan lebih bersih. Yes, yes. Tapi kalkulasinya kalau Susah. harga normal Dan sangat jauh. problemnya nggak tahu kapan setelah harga normal setahun bisa nggak dapat HGBT-nya Iya, tadi. Oh, tidak ada ada jaminan. Kalau kepastian. dapat kan bisa dihitung ya. Ya, Ya, tidak ada Oke. kepastian di kepastian sananya. kapan gitu. Pak, saya sekarang mau pivot ke topik yang berbeda gitu ya. Sepemahaman saya kan gas sebenarnya salah satu faktor untuk mendukung ketahanan industri atau pertumbuhan industri kita. Ya. Bukan satu-satunya. Jadi walaupun kita disubsidi, belum tentu industri kita bisa maju. Betul. Kebetulan kita juga punya presiden baru, kabinet baru. Apa harapannya Akida terhadap Ini. pemerintah baru gitu ya? Mumpung mereka baru mau mulai gitu ya, apa gitu? Tadi kalau saya kan tadi gas salah satunya gitu ya. Apakah ada sektor-sektor lain atau SDM tadi sudah dianjungin jempol? Ya. Harapannya ke Menteri Perindustrian apa? Ya. Menteri-menteri lain apa gitu ya? Ini sih kalau gas tadi bukan cuma SDM sih, ada perindustrian. kontribusi perindustrian juga. Perindustrian kan request ya, Ya, nge-push ya, ya. ya. Yes, yes. Ya. Industri Kalau lain. kalau kita lihat sih industri ya. Apa faktor yang Efisiensi. penting yang kita perlu banget faktor sekarang yang apa gitu? Yang kita mendukung perlu banget apa? industri selain gas Yang kita perlu banget. itu kita butuh biaya logistik yang cukup kompetitif atau rendah lah. Kalau so Logistik. far kita bicara logistik cost kita untuk di inland ya, di dalam pulau Indonesia sendiri Ya. itu kita jauh lebih tinggi dan bahkan sangat mahal ya, termahal mungkin di dunia gitu ya. Kalau dulu kan logistik cost di Jepang gitu, tapi kok sekarang di Indonesia Even dibanding inland, Jepang kita lebih mahal ya, sekarang. kita sudah termahal dibandingkan kalau kita ekspor, Pak. Kalau logistik untuk ekspor ya sangat kompetitif karena kapal dan armada untuk ekspor pun Ya. itu isinya sangat rendah lah gitu. Jadi kita merasa bahwa logistik menjadi satu poin penting untuk bisa diimprove atau dicari cara lah, find ways untuk mensiasati bagaimana logistik cost kita bisa efisien dan juga kita hampir 60-70% bahan baku industri di kimia dasar itu masih impor ya, karena sumber daya alamnya yang untuk bahan Beberapa, baku itu ya. kita belum ada, sehingga Ya. kita belum mandiri. Ketergantungan itu menjadi sulit ya. Kadang-kadang kan kita bisa mengimpor dari negara mana gitu, China atau negara luar gitu. Kadang-kadang mereka kan juga shortage gitu ya. Kalau mereka shortage kan kita kesulitan bahan baku. Nah, itu juga membuat industri kita goyang kan, terhambat. Apakah utilisasi pabriknya bisa lancar apa enggak gitu kan. Dan satu lagi tuh, Pak, kestabilan mata uang kita gitu. Harapan kita sih, saya melihat bahwa bagaimana Kementerian Keuangan bisa melihat dari sisi industri ya. Tadi kok dibilang Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, kita sudah merasakan pada saat sulit, pada saat COVID, mereka itu pro industri. Bagaimana industri pada saat COVID terus berjalan dan dikawal, didampingi sampai kita tetap bisa produksi yang terkait dengan bahan pokok ya. Kayak kimia dasar kan kita terkait dengan bahan pokok industri gitu ya. Sehingga semua masyarakat bisa merasakan itu dan kita berharap bahwa Kementerian Keuangan di bagian logistik dan juga dan juga perdagangan yang mungkin mereka bisa melihat posisi kita punya bahan baku seperti apa, sehingga
kalau itu semua bisa menjadi pro industri atau ada program pro industri, kami yakin sih industri yang ada di Indonesia bisa menjadi nomor satu dan bisa menjadi seksi lah ya untuk bisa ekspor ke negara-negara, karena produk-produk yang dihasilkan di Indonesia memang standarnya baik, SDM-nya kita berlimpah, kemudian kita juga sangat service ya, kita sangat ramah dengan budaya kita yang begitu baik gitu ya. Jadi itu sih Pak. Ya, selain itu juga masalah perizinan juga Pak. Masalah perizinan itu bahan baku, terutama perizinan untuk bahan tambang mineral gitu ya. Itu saat sekarang ini ya cukup rumit dan berbelit, perlu makan waktu dan biaya cukup tinggi gitu. Sehingga kalau itu bisa di cut dari izin-izin yang lebih simple dan tidak merusak lingkungan, semua industri semua berharap kita umpamanya menambang atau mengambil bahan baku itu, harapannya memang tidak merusak lingkungan. Itu kita industri pasti paham itu, semua industri paham. Tetapi persyaratannya ini yang sangat berbelit dan dengan biaya mahal gitu. Termasuk industri itu untuk biaya AMDAL aja udah berat sekali gitu. Biaya AMDAL, jadi macam-macam biaya yang ini kalau kita bisa efisien dari segi perizinan, segi operation gitu ya, itu industri kita akan sangat bersaing gitu. Jadi dari gas sudah bagus, terus perizinan tidak terlalu makan biaya, terus operation bisa lebih murah gitu ya, dari logistik, dari operation di jalan, terus kemudian operation yang lain. Nah sekarang aja untuk pakai air tanah juga perizinannya juga lebih rumit lagi untuk peraturan baru ini, pemakaian air tanah. Jadi itu semua peraturan itu kalau peraturan semakin dipersulit, berdampaknya pada cost pasti. Jadi kalau semakin dipersulit, costnya makin tinggi. Jadi kita sangat makin tidak efisien dari segi biaya produksi gitu. Itu sih. Kembali kepada tadi topik mainnya ke kabinet baru ya. Kalau kita lihat dari program kerja Presiden Pak Prabowo, program kerjanya saya rasa sih sangat mendukung industri. Kita ada hilirisasi, fokusnya mereka. Swasembada, kemandirian itu terlihat sekali. Jadi harapan kita itu konsisten dengan itu dan benar-benar melihat ke bawahnya. Jadi kalau kita lihat tujuannya segala macam udah bagus sekali. Kita suka dari industri ya. Kita sangat mendukung ya. Tapi ya ini pelaksanaannya gimana? Satu hal dari yang kita lihat kabinet sekarang ini kan banyak sekali kementeriannya. Ya. Ada plus minusnya Pak ya. Satu minus, kita mulai dari minusnya dulu ya. Apakah birokrasinya akan makin ruwet? Tadi Pak Andreas bilang izin. Nah itu salah satu kekhawatiran kita. Positifnya adalah dengan adanya kementerian mungkin fokusnya akan lebih jelas. Ya, sehingga tujuannya kalau diceritain di sosmed kita bacakan begitu ya, supaya lebih fokus dan semoga itu bisa jalankan dengan konsisten. Ini harapan kita, kabinet ini bisa membantu dalam hal ini. Pertanyaan saya Pak, akidahnya bisa ngapain? Apa yang kita bisa lakukan di kabinet baru ini? Akidah ini kan kita melihat kita adalah satu mitra dengan kita dalam naungan perindustrian dan kita juga sedang mencoba untuk bisa menjadi partner dari perdagangan, Bappenas, BKPM, SDM. Nah, jadi
peran kita yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan masukan suara. Bisa satu suara bukan dari satu perusahaan, tetapi dari kumpulan dari satu perusahaan, pemikirannya seperti apa kita bisa sampaikan. Dan harapan kita juga mereka bisa menganggap kita sebagai partner untuk berdiskusi bersama. Dan ini kita lihat cukup jelas di perindustrian, Departemen Perindustrian ya, karena memang kita dalam naungan perindustrian. Sering sekali kita berdiskusi. Ya, kesibukan kita itu banyak sekali, meeting dengan mereka, FGD, ya. Fokus. Apakah anggota-anggota Akidanya partisipasinya aktif, Pak? Gimana kalau mereka mau aktif? Kinerja Akida itu. Kalau saya tangkap Pak Halim kan tadi perindustrian kan banyak manggil kita dialog gitu ya. Artinya kan pengurusnya kan perlu alokasi waktu banyak gitu ya. Apakah cukup sekarang waktu dari pengurus, waktu dari anggota gitu ya? Anggota apa yang anggota cukup terlibat banyak sih beberapa. Mungkin kalau saya bisa jawab ya Pak ya. Sorry Pak, saya rasa sih keterlibatan masih kurang tetapi sudah membaik, sudah mulai lah beberapa sudah. Ya, mulai. Jadi kalau dulu kan saya dengarnya kalau kita mau harapan pemerintah kita berubah ya kita mesti terlibat gitu ya, jangan jadi komentator gitu ya Pak. Betul. Ya PR-nya masih cukup besar untuk ikut asosiasi. berkontribusi ya istilahnya. Kalau yang mau kontribusi Pak, ini ngobrol ya. Jadi kan tadi harapan kabinet. Saya misalnya karyawannya Pak Andreas gitu ya. Gimana mau kontribusi? Boleh nggak gitu? Apakah hanya manajer yang boleh kontribusi ikutan di Akida? Apakah hanya direktur yang boleh ikutan gitu ya? Tergantung kompetensinya juga ya. Oke. Jadi kalau mereka cukup kompeten di bidangnya pada waktu diskusinya itu ya silakan. Ngomong ke atasan masing-masing. Iya. Kalau dari asosiasi kita tidak membatasi, Pak. Tidak. Tetapi policy perusahaan kan beda-beda ya. Masing-masing perusahaan. Harapan kita sih siapa aja bisa kontribusi dan saya yakin semua manusia ada kelebihan masing-masing ya. Yes. Dan di Akida ini kita terbukalah apa yang bisa kita kembangkan, bisa kita sumbangsih ke pemerintah ya kita siap. Oke. Di Akida sih kita kan ada wadah ya, adalah anggota kita yang terkumpul itu kita bisa memberikan fasilitas adalah komunitas di WA group, WhatsApp group. Ya. Nah di WhatsApp group itu setiap anggota boleh mengirim 5 membernya dari perusahaan 5 representatif ya? 5 representatif untuk di grup itu. Yes. Sehingga kalau memang dari masing-masing pabrik merasa bahwa 5 boleh misalnya dari produksi, misalnya dari QC atau dari legal. HR atau legal atau juga bagian manajemen, kita merasa bahwa itu adalah kita membuka kesempatan itu untuk para member, sehingga walaupun mungkin mereka beda jabatan tapi mereka bisa masuk di dalam Akida, karena kami merasa peranan yang berbeda-beda itu akan menjadi warna-warni yang indah juga masukan buat kami. Kita bukan welcome aja Bu, kita berterima kasih. Malah kita kita tentunya sangat-sangat mengundang lah ya untuk mereka bisa lebih aktif lagi. Alokasi waktu gitu. Juga dan tenaga ya. Waktu partisipasi dari anggota. Karena undangan dari banyak banget. Kemenperin, dari Kemendak, dari ini lingkungan hidup juga sangat banyak. Dan kalau kita nggak hadir, kita kehilangan opportunity sebenarnya menyuarakan kepentingan kita. Betul. Nah ini Kemendak terakhir ini malah cukup intens sekarang Kemendak. Dan tadi Ibu Satya sampaikan cukup menarik juga. Sebenarnya kita biasanya orang melihat Akida itu adalah satu asosiasi yang apalagi industri kimia anorganik, berarti sangat teknikal itu. Ya nggak juga. Engineer semua. Karena gitu kita kalau kita bicara mengenai regulasi, kan kita tidak hanya berbicara mengenai teknis pengaturan produknya aja, dari segi legalnya, dari segi kalkulasinya, ya kan, macam-macam. Dan kita Akida itu sangat terbuka untuk anggota yang mau ikut ya, dan kita butuh orang yang mau memperdalam mengenai regulasi. Regulasi pemerintah ini, apalagi ini menteri baru-baru pasti akan banyak mengeluarkan banyak
regulasi baru. Nah ini kalau nggak dipelajari Harus dipelajari detail, gitu ya. Betul. kita ketinggalan dengan aturan-aturan baru gitu. Dan satu lagi kembali kepada kabinet ya. Kita juga melihat ada satu move di mana Indonesia ini sangat mengundang, apalagi geopolitik ya Pak ya. Perusahaan Cina banyak yang mau masuk karena mau ekspor ke Amerika. Jadi kalau kita bicara akidah, ada anggota kita yang bisa berbahasa Jepang, bisa berbahasa Arab, mau ikut sumbangsi karena kita juga mulai sekarang kita banyak melihat asosiasi-asosiasi luar negeri yang menghubungi kita, kerjasama antar negara. Nah di situ kita rasa bisa dikembangkan ya kesempatan untuk asosiasi untuk lebih banyak sumbangsi ke pemerintah dan juga untuk individunya untuk belajar dalam berorganisasi. Ya kesempatannya saya bagi sekali. Tambahan Pak untuk kabinet baru Pak Mike dan teman-teman, bahwa kalau bisa memang pemerintah kita memperhatikan inflasi yang terjadi di negara Indonesia, karena inflasi yang begitu tinggi atau tidak dikontrol itu akan membuat pekerja ataupun ya masyarakat umum itu pembelanjaan itu menjadi kurang ya. Misalnya pendapatan UMR misalnya, dia mendapat upah anggaplah UMR-nya 5 juta gitu ya. Nah, padahal beras 1 kilo berapa? Jadi kalau setiap tahun inflasi naiknya meloncat, itu akan sulit. Tapi kalau kita lihat di Jepang, di Amerika, mungkin mereka gajinya naiknya juga mungkin hanya 5 atau 10%, nggak naik. Gajinya nggak naik tinggi. Tapi harga pokok makanan mereka bisa sangat stabil setiap tahun. Nah di situ juga menjadi PR ya bagi kabinet pemerintah, harapannya bahwa ya harga pokok itu apalagi sembako itu kalau memang bisa dikendalikan dengan stabil, rasanya rakyat kita dan akan bisa lebih sehat lah, bukan hanya secara sehat fisik ya, tapi pikiran, karena umumnya biasa mereka kan terjerat dengan pikiran, aduh nggak cukup, bagaimana, nah nanti pikirannya bagaimana demo supaya akhir tahun UMR-nya naik. Nah itu juga dampak kepada industri ya, at the end. Industri kita kalau pekerja kita hanya mikirinnya itu, kita juga nggak tenang kan di industri. Produksinya juga, wah ini SDM kita pikirannya udah kemana nih, nggak fokus gitu. Gitu sih Pak. Oke. Apalagi ya, banyak sebenarnya kalau mau digali ya. Sebenarnya kalau kita diskusi kayak logistik gitu ya, gimana caranya mempermurah logistik gitu ya. Apakah akidah, kalau saya sih concern Pak Andreas yang tadi ya, ngurus perizinan tuh lama. Iya. Dan lama itu waktu itu biaya nunggu. Betul. Setahu saya kayak ngurus izin B3 truk itu berapa? 3 bulan, 6 bulan sekarang? Lebih. Kalau kita beli truk baru 6 bulan udah bayar cicilan tapi nggak dapat nggak kerja bisa gitu. jalan. Itu Waiting time loss. bisa ngapain ya kita ya? Kalau dulu istilahnya kita kan sekarang ada si Inas, bisa pemerintah bisa lihat kinerja. Kita punya aplikasi kan, maksudnya Kemenperin sudah punya program si Inas. Terus yang dari itu ada OSS. Nah itu kan harusnya bisa dilihat kinerja masing-masing perusahaan dari dua aplikasi itu. Ya. Jadi sehingga kalau mereka perusahaan-perusahaan ini mengajukan izin, ya tinggal melihat dari dua aplikasi ini apakah ini mereka benar-benar perlu, membutuhkan, dan itu dan perusahaan yang benar gitu maksudnya ya, bukan abal-abal gitu. Ya akidah pasti nggak abal-abal dong Pak ya. Ya. Udah kita seleksi kan. Udah kita seleksi. Tapi kalau kita bicara umum dulu ya, kalau mereka kan pasti kenapa diperlama, dipersulit atau apa itu kan dia kinerja dari perusahaan. Itu Pak, bisa nggak kita ngobrol sama Kementerian Perindustrian misalnya Pak, anggota akidah itu kan udah pasti nggak abal-abal, serius gitu ya. Bisa nggak dapet kayak VIP member gitu, ngurus izin truk lebih cepat. Kalau dengan gitu perindustrian kita udah VIP. Sudah VIP Pak. Kita VIP akidah kalau ya. dengan perindustrian udah VIP. Yes. Dan, tapi ini kan
masih banyak. Banyak kementerian lain. lintas Departemen ya. Pemerintah lain, daerah lah, kalau misalnya ada pertambangan Pemda, kan, ya Pemda. ada lingkungan hidup. Jadi, nah sampai izin itu pun yang tadinya sebelumnya tidak ada, tiba-tiba muncul. tiba-tiba harus izin lintas departemen lagi gitu kan. Tapi tadi menarik Pak, jadi untuk teman-teman yang pabrik-pabrik kimia lain yang belum jadi anggota KIDA, kalau mau dapat bisa dialog langsung, kita akses VIP, dipercepat harus jadi anggota KIDA dong ya. VIP jalur Iya. Kementerian Industri gitu Iya, ya, iya. itu Dan- harus lewat AKIDA. Dan sekarang yang pasti Kementerian Perindustrian kan nggak bisa terima kalau butuh bantuan masing-masing nggak bisa ya, Betul. harus via asosiasi. Ya. Dan AKIDA termasuk salah satu asosiasi yang Jadi mitra mitra strategis. Kementerin, menjadi narasumber Kementerin Yes. yang cukup dilihat gitu sama Kementerin. Jadi bottom line-nya harapan sama kabinet baru positif dong ya Pak? Positif Pak. Kalau saya lihat kan tadi Kementerian Perdagangan udah beberapa pot udah di blok gitu ya, Ya. dipindahin ke mana? Ke Sorong gitu ya. Potnya mau Iya. dipindahin. Iya, itu kan Pot positif ya. import biaya supaya importnya jauh-jauh. Jadi Pulau Jawa. Ya. Mudah-mudahan positif. Harusnya Harapannya. kementerian yang baru ini lebih baik lagi lah. Yes. Yang pro industri juga. Ya. Kita lihat semacam itu kayaknya pro industri. Oke, mungkin terakhir dari diskusi kita hari ini, Bu Satya ada kata-kata harapan penutup, Closing. closing. Kata saya ya, saya hanya berharap memang semua pemerintah kita punya KPI yang mengerucut kepada pro industri sih, karena saya tahu memang kementerian punya KPI yang berbeda, tapi kadang-kadang kan itu yang membuat jadi antar kementerian pun mempunyai mereka hanya fokus dengan KPI mereka, sehingga kadang kita merasakan loh kehadiran pemerintah ada di mana, kok nggak pro industri. Jadi itu sih Pak, pro industri supaya industri kuat. Pak Andreas, Ya, kalau harapan dengan kabinet yang baru ini kerja lebih efisien, semua dengan biaya tidak terlalu tinggi, jadi akan memudahkan industri beroperasi dan ada kepastian berindustri. terakhir dari Pak Ketua Umum. Kalau saya lihat sebagai pelaku industri kita cukup optimis dengan kabinet baru ini. Kita semoga apa yang telah disusun itu secara konsisten dijalankan. Ya, Ya. konsistensi penting. Ya, konsistensi. Kalau pro industri, kalau kita lihat judulnya sih sudah pro industri. Pelaksanaannya pro industri apa enggak? Kan gitu ya Bu ya. Ya, itu harapan kita sih. Tapi kita melihat optimistisnya adalah Pak, atau optimistisnya. Ya, itu dari kabinet. Tetapi kalau dari gejolak geopolitik ini kita agak was-was. Ya, semoga dengan kabinet baru ini pergolakan ini bisa ditangani dengan baik. Ya, kita doakan itu Pak. Ya. Ya. Selain kabinet baru, Pemda-Pemda baru, nah ini sini bentar lagi ya. harus Ya, sebentar ya, lagi ya, pilkada harus pro industri juga, Ya. karena Pemda juga sangat penting. PR-nya banyak. PR-nya banyak PR-nya untuk banyak. Pemda masing-masing daerah. Oke, kita closing diskusi kita hari ini. Terima Terima kasih. kasih. Selamat Terima Idul kasih. Adha. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Ali, Pak Andreas, Pak ya. Andreas. Terima kasih. Biar ada closing ya. Thank you. Terima kasih. Yo, thank you. Terima kasih. Ya.